Indonesia, negeri kaya yang terbentang sepanjang khatulistiwa, memiliki keanekaragaman hayati nomor 2 di dunia setelah Brazil. Hingga tahun 2007, 60% wilayah Indonesia masih tertutup oleh hutan, yang menjadi habitat dari berbagai spesies langka dunia. Terletak di antara dua region besar, Asia dan Australia, Indonesia dianugerahi ribuan keunikan spesies hewan dan tanaman. Hutan tropis di Kalimantan adalah rumah dari ribuan spesies yang saling tergantung satu sama lain. Di antara spesies-spesies yang membentuk kesatuan tersebut, pohon adalah spesies dominan untuk membentuk habitat alami. Ia menjadi tempat perlindungan, sekaligus gantungan hidup seluruh penghuni habitat. Pohon pun memiliki nilai komersial untuk menggerakkan ekonomi negara. Hutan alam di Kalimantan yang didominasi keluarga Dipterocarpa bernilai komersial tinggi dan berkontribusi besar dalam perekonomian lewat kayu yang dihasilkannya. Tanpa proses produksi yang benar, hutan Indonesia akan habis lebih cepat. Sejak beberapa tahun silam, Indonesia kehilangan 3 juta hektar hutan setiap tahunnya akibat berbagai sebab. Mulai dari pembalakan liar, perambahan hutan dan konversi hutan untuk kepentingan perkebunan skala besar, dan pertambangan. The Nature Conservancy bertekad menyelamatkan lahan berhutan di Indonesia sebagai bagian dari program kehutanan Indonesia untuk mengurangi laju deforestasi dan degradasi. Sustainable Forest Management atau pengelolaan hutan yang berkelanjutan dilakukan lewat program RAF atau Responsible Asia Forest and Trade yang dilakukan dengan menggandeng para pengusaha di bidang kehutanan agar menekan kerusakan dalam proses penebangan dan hanya menjual kayu yang bersertifikasi ke pasar kayu dunia. RIL atau REAL adalah kependekan dari Reduced Impact Logging, adalah sebuah sistem pemanenan hutan berdampak rendah. Sistem REAL ini dimulai dari perencanaan yang baik, pemanenan dengan mengurangi dampak penebangan dan penyaradan terhadap tanah, air, serta pohon-pohon muda. Sistem ini juga menitik beratkan pada perlakuan pasca penyaradan untuk mengurangi peluang erosi dan sedimentasi yang mengalir ke sistem perairan di hutan. Kalau kita menggunakan monokabel, lebar dari jalur syaratnya hanya selebar dari diameter pohon itu, ya. Kemudian kerusakan hutan yang ditimbulkannya kecil sekali dibandingkan dengan bulldozer. Salah satu model yang dikembangkan dalam mengurangi dampak pasca penebangan adalah sistem mesin pancang atau sistem kabel tunggal yang dikombinasikan dengan sistem perencanaan berbasis GIS. Cara kerjanya, tak ubahnya penggunaan winch atau mesin penarik di mobil berpenggerak 4 roda. Bedanya, untuk memberi kekuatan daya tarik, mesin ini harus diikat ke sebuah batang kayu besar dan digunakan untuk menarik kayu yang telah ditebang menuju tempat pengumpulan kayu atau biasa disebut TPN. Perusahaan pengelola hutan PT Belayan River Timber adalah salah satu perusahaan kelompok usaha PT Integra, bekerja sama dengan The Nature Conservancy dan Departemen Kehutanan, merealisasikan program Sustainable Forest Management dan menekan dampak negatif penebangan dengan sistem kabel tunggal ini. Saat ini, proses pemanenan kayu masih bertumpu pada penggunaan alat-alat berat yang memiliki tenaga besar dan tentu saja konsumtif dalam penggunaan bahan bakar. Pilihan menggunakan alat berat saat ini dianggap efisien dalam mengejar target produksi. Ada sisi positif dan negatif dalam upaya pengelolaan kayu menggunakan alat berat ini. Misalnya dalam menggunakan bulldozer.
Tinggalan lintasan bulldozer saat memindahkan kayu tebangan memberi kerusakan yang besar bagi tanah. Kerusakan tanah ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kadar kekeruhan air sungai. Pohon yang berdiri di sepanjang jalur lintasan tergusur oleh bulldozer yang menarik kayu di jalan syarat tersebut. Dengan sistem kabel tunggal atau mesin pancang, kerusakan pasca penebangan bisa ditekan seminimal mungkin. IMIS adalah salah satu operator mesin pancang ini. Bersama timnya, mesin pancang ini bekerja secara efektif. Dalam sehari, mesin ini mampu memindahkan antara 2 hingga 6 batang kayu besar, tergantung kondisi dan kecuraman medan penebangan yang ada di lapangan. Ini namanya mesin pancang. Yang dari awal ini sling body. Untuk kegunaannya untuk ngikat pancang ke pohon. Kedua, ini namanya mesin dumping 22. Kegunaannya untuk bantu di handle. Kuatannya tergantung dari posisi medan dan juga posisi kayu. Apabila kayunya memang memadai untuk kami layak atau satu hari itu mungkin memungkinkan lah. Tapi kalau posisinya agak susah, kayu tidak memadai, ya mungkin satu hari dapat 2 atau 3, ya paling bisa 5 lah full. Dibandingkan bulldozer, kerusakan hutan yang ditimbulkan pasca penebangan sangat jauh berbeda. Hanya garis lintasan kayu yang tersisa. Sementara, pohon-pohon kecil dan tanaman lain yang tidak ditebang tetap tegak berdiri dan tanah hutan pun tidak terluka. Tentu, tak hanya tingkat kerusakan hutan yang secara signifikan berkurang. Alat yang memiliki 22 daya kuda ini jauh lebih hemat dalam penggunaan bahan bakar dibanding mesin bulldozer. 10 liter solar bisa digunakan untuk memberi tenaga mesin ini selama 3 hari. Sisi lainnya, mesin ini membutuhkan tenaga manusia lebih banyak. 5-6 operator harus bekerja sama untuk menjalankan mesin pancang. Artinya, lapangan kerja bagi masyarakat sekitar hutan akan terbuka lebih lebar dalam usaha pengelolaan hutan di masa mendatang. The Nature Conservancy bersama dengan Departemen Kehutanan melalui program Responsible Asia Forestry and Trade terus mendorong penggunaan mesin pancang dengan sistem kabel tunggal ini. Dikombinasikan dengan sistem perencanaan hutan GIS untuk terus mengurangi tingkat kerusakan hutan akibat penebangan kayu untuk kepentingan industri. Dengan sistem ini, tanaman yang tidak digunakan dalam industri akan tetap tegak berdiri dan mampu menjadi penyangga kehidupan di dalam lingkaran ekosistem yang sehat dan berkesinambungan. Kita akan mengganti unit bulldozer atau alat penyeratan dengan bulldozer dengan alat pancang. Jadi bulldozer hanya kita fungsikan untuk membuka wilayah hutan atau membuat jalan saja ya. Atau PWH, kegiatan PWH. Dengan khusus untuk kegiatan penyeratan kayu kita gunakan mesin pancang. Teknologi yang sangat murah, efektif, efisien, kemudian mudah pengoperasiannya dan ramah lingkungan. Jumlah penghematan dalam sumber daya alam akan bisa kita nikmati jika kita melakukan pengelolaan hutan secara ramah lingkungan atau reduce impact logging dan menekan tingkat kerusakan hutan secara berlebihan. Hal ini akan menyisakan tegakan hutan yang lebih banyak setelah pemanenan, hingga makin banyak juga emisi karbon yang akan diserap oleh tegakan hutan. Masa depan memang belum lagi terjadi, namun kita bisa menentukan masa depan seperti apa bagi kita dan anak cucu kita. Manfaat ekonomis dari kayu tetap bisa dipanen dengan menekan laju kerusakan hutan dan mengelola hutan secara bijaksana, dan menyisakan sekelumit cerita bagi anak cucu kita untuk melihat keindahan hutan hujan tropis Indonesia.